Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Mak Jontik. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, sebentar lagi kita mau menyambut bulan Ramadan ya. Udah nggak terasa banget ya, hawa-hawanya sudah terasa ya. Tempat aku panas banget. Biasanya kan gitu ya, kalau bulan puasa itu kan biasanya panas ya, biasanya cuaca panas, jadi udah terasa banget nih ya. Jadi nggak terasa lagi, sebentar lagi paling sekitar sebulan lagi ya kita sudah menyambut bulan puasa. Oke teman-teman, di sini aku akan berbagi pengalaman. Biasanya kalau di bulan puasa itu toko sembako itu harus mempersiapkan ya, menyambut sama di bulan puasa kita juga menyambut bulan puasa, pasti ada yang kita spesial ya, kita lengkapin untuk di rumah ya. Pasti kita belanja itu agak lebih dari biasanya ya, jadi kebutuhan pokok itu biasanya agak beda dengan yang hari-hari biasanya ya. Seperti kalau misalnya kita untuk gula itu pasti kita akan lebih lagi memakainya ya. Jadi di sini di toko sembako juga begitu. Untuk menyambut bulan puasa pasti kita akan nyetok bahan-bahan untuk keperluan bulan puasa ya. Biasanya kita agak dilebihin dari hari-hari biasanya. Biasanya gitu. Penjualan juga agak lebih meningkat dari hari biasanya karena konsumen akan sangat tingkat daya belinya itu akan agak lebih tinggi atau lebih banyak dari biasanya. Seperti gula itu akan sangat, permintaannya sangat akan lebih ya. Biasanya sirup juga, biasanya kita nggak minum sirup ya, pasti di bulan puasa itu bakal akan dicari di toko sembako ya, sirup seperti gula, apalagi ya, tepung untuk bikin kue ya, untuk bikin kue bukaan, seperti kacang hijau untuk bikin bubur, banyak lagi ya yang lainnya ya. Pasti itu akan sangat dibutuhkan banget. Jadi kita sebagai penjual sembako atau toko sembako kita harus menyediainnya di bulan puasa itu agak dilebihin di stok ya. Jadi jangan sampai kita persediaan kita nggak ada ya, karena kan bulan puasa itu otomatis biasanya bahan-bahan itu akan naik. Jadi sebelum bulan puasa kita harus sudah mempersiapkannya ya, sedemikian rupa kita harus menyetoknya ya, supaya di bulan puasa kita nggak kelimpungan untuk harganya ya. Harga itu pasti kan harga bahan pokok, otomatis kalau permintaan itu semakin tinggi, semakin banyak, otomatis bahan itu juga akan naik ya. Kalau misalnya itu sudah hukum ekonominya kali ya, waktu belajarnya gitu ya. Kalau sudah permintaan itu sedikit, otomatisnya harganya juga nggak naik ya. Tapi kalau sudah permintaan itu banyak, otomatis harganya juga akan naik. Itu sudah pasti udah hukum ekonominya. Jadi di sini biasanya aku itu akan nyetok sebelum bulan puasa, bukan pas bulan puasanya. Jadi jauh hari sebelum bulan puasa itu aku akan nyetok seperti gula, tepung, sirup itu, itu sangat banyak banget yang permintaannya, seperti untuk kacang hijau, kacang pulut hitam, pokoknya yang untuk kebutuhan bulan puasa untuk bukaan ya, itu pasti akan meningkat permintaannya. Gula merah juga biasanya, gula merah hari-hari biasanya itu permintaannya itu kurang ya, jarang ya. Ada sih ada, cuman nggak terlalu seperti bulan puasa ya. Kalau bulan puasa itu gula merah itu pasti akan meningkat permintaannya, karena kita kan bakal bikin bubur gitu ya, bikin yang manis-manis. Dan otomatis karena aku kalau hari biasa aku nggak terlalu banyak nyetok gula merah itu kena nanti itu mencair, nggak seperti gula putih ya. Kalau gula putih itu berbulan-bulan juga nggak masalah, cuman kalau gula merah ini
itu dia mencair sampai hancur gitu ya. Aku pernah sih nggak dulu pertama ya nggak paham ya, jadi aku stok hari-hari biasa aku stok banyak. Pertama aku buka jualan sembako itu, ternyata tuh sampai berapa kilo tuh hancur semua ya, nggak mungkin kejual ya, otomatis ya dibuang ya. Jadi pengalaman itu ya buat aku, oh ya hari biasa aku tidak akan nyetok banyak, karena kan permintaannya juga jarang ya, nggak terlalu tinggi lah hari biasa orang memakai gula merah ya. Karena aku juga jualannya nggak di pasar ya, kalau di pasar mungkin orang untuk jual apa namanya ya, untuk jual sarapan ya, tapi karena aku di pedesaan lah ya, masih perkampungan ya, orang kan jarang untuk masak-masak yang bubur-bubur gitu hari biasa. Jadi aku sekarang tuh nggak terlalu nyetoknya aja, ada tapi nggak sebanyak yang bulan puasa. Tapi nanti kalau bulan puasa itu setiap hari itu pasti ada yang nyari untuk bikin bukaan ya, bikin cendol, bikin bubur, itu pasti pakai gula merah. Itu pasti mulai di stok, dan jauh-jauh hari aku bakal nyetok sebelum bulan puasa, karena nanti harga itu akan naik. Itu pasti akan naik karena disitulah mereka mencari keuntungan ya. Kapan lagi sih bahannya akan dicari. Begitu juga dengan sirup ya, sirup itu kan bermacam-macam mereknya ya, otomatis ya lihat aja deh di TV ya, iklan kalau sudah mau deket-deket puasa itu kan pasti macam-macam ya keluar ya iklan sirup ya. Begitu juga deh toko sembako itu pasti akan nyetok juga sirup ya, karena hari-hari biasa ya jarang ya kita minum sirup ya. Tapi kalau bulan puasa itu nanti sampai ke lebaran itu pasti dicari konsumen ya, karena puasa juga lagi cuaca panas, waduh pasti kan nyari bikin minuman yang dingin ya, sampai ke lebaran itu pasti akan dicari kalau sirup ya. Nggak apa-apa kita stok, lagian expirednya juga lama, jadi nggak masalah. Sampai ke lebaran itu biasanya habis ya kalau sirup atau minuman untuk sirup ya. Dan otomatis biasanya untuk di toko sembako itu es batu juga meningkat juga ya penjualannya ya, nggak seperti hari biasanya ya. Biasanya tempat aku itu tetangga sekitar sini nih itu sudah mesen jauh-jauh hari, udah pesen aku kedua ya, aku ini ya itu. Jadi ada peningkatan lah ya di bulan puasa nanti, seperti gula merah, sirup, es batu itu pasti akan meningkat. Dan otomatis kalau kamu mau baru pertama kali berjualan sembako, belum merasakan bulan puasa, stok aja itu, karena itu akan dicari oleh konsumen, itu akan meningkat ya. Jangan sampai nggak jualan itu ya, karena gula itu penting banget, apalagi bulan puasa ya, itu sangat urgent banget bahan-bahannya ya. Dan juga gula merah juga ya, seperti untuk bubur dan macam-macam peralatan untuk bikin bubur, bahan-bahan untuk bikin bukaan, itu pasti juga akan dicari konsumen. Jadi bagi penjualan sembako, jadi mulai sekarang, mulai dekat-dekat lagi atau seminggu atau 10 hari mau menyambut bulan puasa, mulailah untuk menyetok di toko sembako kamu ya, supaya kamu tidak merasakan kenaikan harga. Jadi sekarang ini kan masih stabil harganya ya, nggak tahu nanti ke dekat-dekat mau puasa itu biasanya akan melonjak ya. Jadi kita harus stok memang dari sekarang. Kadang orang berpikir gini, aduh modelnya dari mana ya ini gitu, pelan-pelan aja, dari kamu muter sehari ini kamu cicil aja. Kalau misalnya modelnya kurang ya, tapi kalau modelnya banyak nggak jadi masalah ya. Kalau modelnya sedikit misalnya ya itu juga yang harus diputarkan. Jadi kamu bisa caranya mulai dari sekarang cicil dikit-dikit, nggak usah khawatir, itu pasti bakal barang yang bakal dicari pas di bulan puasa. Jadi di bulan puasa itu bukan kitanya aja ya, di rumah tangga aja yang mempersiapkan. Di toko sembako juga sama aja, sama seperti rumah tangga, tetap mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk berjualan ya, untuk konsumen yang akan nyarinya. Jadi teman-teman, bagi kamu yang mau buka toko sembako, persiapin aja itu ya. Oke, mungkin ini ya.
Nah teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari aku, mungkin pengalaman lah ya kalau aku menyambut bulan puasa, apa aja barang-barang yang perlu aku stok. Oke teman-teman, semoga video aku ini bermanfaat buat kamu. Bagi kamu yang belum support, kamu bisa bunyikan bisa mencet subscribe-nya dan bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Dan bagi kamu yang sudah support channel aku sampai saat ini ya, aduh aku banget terima kasih banget ya, karena kalianlah channel aku bisa sampai saat ini, sampai sekarang ini ya. Dan bagi kamu mau berteman dengan aku, mau bertanya-nanya, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bye bye. Selamat beraktivitas.